Rasulullah, tapi Rasulullah mudah-mudahan insya Allah kelak mengakui kita sebagai umatnya dengan cara salah satunya menjalankan sunnah-sunnahnya, seperti malam ini kita berkumpul di masjid ini untuk sholat tarawih dan selalu menyebut namanya dengan memperbanyak sholawat. Mari sama-sama kita bersolawat Bapak Ibu semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Udin yang terakhir. Nama saya Akhiruddin. Kalau yang lahir duluan namanya Awaluddin. Kalau yang suka jalan-jalan namanya Jalaluddin. Yang suka di kamar namanya Kamaruddin. Banyak Pak. Kita banyak, jangan-jangan di sini banyak saudara saya nih. Ya, nggak ngaku aja Pak. Banyak saudara saya. Ya, ada Amiruddin, banyak tuh. Tapi ada saudara kami satu lagi yang masih suka merokok hari ini Pak. Siapa namanya Pak? Samsudin. Kalau Udin yang masih agak milenial namanya Miludin. Kita punya perkumpulan namanya Udin Sedunia, walaupun kita tidak saling mengenal. Dan saya anak yang bungsu Bapak Ibu semua. Tidak ada Udin sebelah saya, nama saya Akhiruddin. Saya tinggal di Jombang, Ciputat. Di sini terakhir 2 tahun yang lalu di Ramadan juga. Tahun kemarin diminta pas bentrok semua jadwalnya. Dan pernah juga mengisi kajian bulanan. Ya, tahun 2001 kalau nggak salah itu. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, tema yang diberikan kepada saya hari ini tentang Ramadan dan etos kerja. Ada penelitian yang luar biasa Bapak Ibu semua. Sayangnya memang yang melakukannya itu ya orang-orang barat gitu. Kadang-kadang kita miris juga ya, kita yang punya sunnahnya, kita yang punya dalilnya, kok yang melakukan orang lain. Itu repotnya tuh. Kadang-kadang begitu. Penelitian menunjukkan Bapak Ibu semua, ternyata bangun pagi itu orang yang sering bangun pagi dan rutin bangun pagi, konsisten bangun pagi, istiqomah bangun pagi sebelum matahari terbit, ya, itu ternyata 23% lebih sehat dari orang yang bangunnya lebih siang. Lebih produktif 23% daripada orang yang tidurnya kesiangan. Bahkan gak heran kan, nenek moyang itu berkatakan bangun, jangan kesiangan, taruh rezeki di patok ayam. Benar itu, benar. Kita kalah sama ayam. Ayam bangunnya subuh lah kita. Subuh di mana kita, ya kan? Bapak Ibu tahu Bill Gates, orang terkaya di dunia, setiap hari dia bangun jam 4. Model kita bangun jam 4 mungkin bisa sholat tahajud. Bikin kan kagak Pak. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan semua pekerjaan dia lebih cepat dibandingkan orang lain. Dahsyat itu. Ternyata dari bangun pagi aja itu membuat orang lebih sehat dan lebih produktif. Nah, kita umat Islam itu bukan cuma bangun pagi, Pak. Jam 3 kita disuruh bangun. Kapan? Ramadan. Kalau di sini kayaknya bukan jam 3, jam 2 udah mulai hidup tuh mik masjid itu. Sahur. Kita dilatih. Berapa banyak? Berapa lama? 30 hari, 29 hari. 1 bulan. Ada sebuah hukum namanya the law of repetition, hukum pengulangan. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Berapa banyak? Minimal 21 hari. Bapak Ibu ada yang melihara ayam nggak? Ayam betelor gitu, ayam kampung. Pernah ngecek nggak berapa lama ayam itu dari mulai betelor sampai dia netas? 3 minggu. 21 hari. Keren tuh. Kupu-kupu Pak, kupu-kupu tuh dari mulai dia menjadi kepompong sampai menjadi kupu-kupu yang sempurna itu 3 minggu, 21 hari. Mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu
yang menstruasinya siklus normalnya 21 hari alias 3 minggu. 3 minggu suci, seminggu haid. Rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang. Ada rahasia besar di angka 21 hari. Ada dokter namanya Dokter Sander. Dia ini dokter perang, Pak. Ya. Jadi dia itu tukang motong, bukan motong kambing, bukan motong sapi, motong badan orang, alias tukang amputasi orang yang habis perang tangannya potong gitu sama dia. Hati orang bersalah dicangkok hatinya tuh. Nah, di zaman itu tahun 70-an kan belum secanggih hari ini, belum ada digitalisasi. Maka semua yang dia lakukan dari awal dia mengamputasi orang sampai sembuh, sampai orang itu pulang, itu ditulis sama dia. Hari pertama perkembangannya bagaimana, kedua, ketiga, keempat. Dia tulis dengan buku besarnya. Pensiun dia, karena nggak punya kerjaan, dia buka tuh catatannya. Dan dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu semua, ada kesamaan. Setiap angka 21 menunjukkan kalau orang itu diamputasi tangannya, tubuhnya, darahnya, jantungnya itu baru menerima dengan normal kalau dia nggak punya tangan di hari ke-21. Orang yang dicangkok hatinya baru normal itu hati di dalam tubuhnya itu 21 hari. Orang yang kehilangan matanya satu baru normal, baru bisa beradaptasi dengan satu mata atau mungkin dengan dua mata yang tak ada, itu di angka 21 hari. Wih, ternyata dahsyat angka 21 hari. Maka dalam dunia manajemen itu dinamakan teori 21 hari. Untuk memperbaiki perilaku masyarakat, untuk memperbaiki perilaku karyawan di kantor, biar lebih efektif, biar lebih produktif, biar lebih disiplin, lakukan uji coba selama 21 hari. Pertanyaannya, Ramadan berapa hari? Ramadan 29 sampai 30 hari. Harusnya, idealnya Bapak Ibu semua, setiap orang Islam selesai bulan Ramadan lebih sehat dan lebih produktif dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Harusnya begitu. Tapi faktanya, habis Ramadan masjid gimana keadaannya? Sepi lagi. Sepi lagi habis Ramadan mah. Yang sholat itu aja. Habis Ramadan, baca Quran bagaimana? Ya, kalau sempat baca ya Pak ya. Kalau sempat baca, kalau kagak ya kagak. Bangun malam bagaimana? Ya kalau kebangun-bangun, kalau kagak ya kagak. Padahal Ramadan udah mendidik kita selama 1 bulan penuh, lebih dari 21 hari untuk bangun lebih awal. Jam 3 kita bangun. Harusnya selesai Ramadan, kebiasaan bangun malam itu masih berlanjut. Harusnya setelah Ramadan berbuat baik itu masih berlanjut. Harusnya habis Ramadan pergi ke masjid setiap malam itu masih berlanjut. Maka orang yang selesai Ramadan harusnya lebih produktif dibandingkan orang lain. Apalagi berkenaan dengan waktu subuh. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati, kata Rasulullah, fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Bukankah itu yang kita cari? Berkah gitu Pak. Duitnya banyak tapi nggak berkah, nggak enak Pak. Duitnya dikit, berkah enak aja. Yang paling enak duit banyak barokah. Wah, itu lebih enak lagi tuh. Ya kan? Berkah. Rumah tangga barokah. Kerjaan barokah, rezeki barokah. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara bangun lebih awal di pagi hari. Ramadan mendidik kita untuk itu. Bukan hanya itu, Ramadan mendidik semua aktivitas kita. Beda kita dengan zaman Nabi dan Rasul, zaman Nabi dan para sahabat. Para sahabat, Bapak Ibu, kalau tahu sejarah yang luar biasa, perang pertama dalam Islam yang menyebabkan ada Masjid Al-Ikhlas, yang menyebabkan adanya kita di sini, itu perang Badar. Kalau perang Badar kita kalah Pak, mungkin kita nggak ada di sini. Jangan-jangan kita masih berpatung dan berhala, jangan-jangan. Lah, ketika perang Badar, itu kan pasukan kaum muslimin itu totalnya 314 orang. Harusnya 314.
minus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilarang oleh Rasulullah untuk ikut berperang karena menjaga istrinya sedang sakit. Laki-laki dewasa ketika itu baru berjumlah 313 orang. 314 sama Utsman bin Affan. Kalau seandainya perang Uhud, di perang Badar itu kita kalah, Pak, Rasulullah kalah, ya habis Islam, nggak ada Islam. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya memenangkan peperangan itu melawan lebih kurang 900 sampai 1000 orang. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Perang, Pak, di bulan Ramadan. Perang di bulan Ramadan. Sekarang Iran dengan Israel dan Amerika, perangnya kan nggak harus aus-ausan, Pak, pakai rudal aja mencet datang itu bom. Nah, zaman Nabi perangnya di gurun pasir, pakai senjata. Dan model kita minum, kehausan model kita ya Pak ya, kehausan model kita, ya kan? Terjadi di bulan Ramadan. Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah terjadinya pada bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Bayangkan, terjadi pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Banyak sekali kisah-kisah sejarah dalam Islam dan banyak sekali peristiwa yang membuat umat Islam memiliki kejayaan dan kemuliaan terjadinya di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini harusnya menjadi tolak ukur kita. Kalau mau melihat orang baik itu ya di Ramadan. Kalau di Ramadan aja nggak jadi orang baik, ya wassalam udah. Ya, di luar Ramadan habis urusan kita. Di Ramadan aja nggak ke masjid, apalagi selesai Ramadan. Di Ramadan aja kagak sedekah, lah apalagi di luar Ramadan. Di Ramadan aja nggak puasa, lah apalagi di luar Ramadan. Jadi Ramadan adalah barometernya kita termasuk orang yang beriman kepada Allah atau tidak. Maka Ramadan adalah cara yang terbaik untuk memperbaiki seluruh aktivitas kita. Bukan hanya tentang intelektual, bukan hanya tentang emosional, tapi yang jauh lebih dalam yang dididik oleh Ramadan adalah nilai-nilai spiritualitas kita. Kejujuran dididik di Ramadan. Kedisiplinan dididik di Ramadan. Ya, ketaatan dididik di Ramadan. Semua nilai-nilai kemuliaan dididik di bulan Ramadan. Karena siang dan malamnya tidak ada bedanya. 24 jam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Artinya hanya Ramadan Bapak Ibu 24 jam bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu hanya 5 waktu itu saja. Zakat pas kita zakat saja. Sedekah pas kita sedekah saja. Haji pas musim haji aja. Tapi Ramadan 24 jam bernilai ibadah. Bahkan tidurnya pun beribadah. Daripada ngomongin orang. 24 jam. Maka hidangan yang diberikan oleh Allah ini jangan sampai lewat. Allah udah berikan hidangan nih, berburu pahala, perbanyak amal ibadah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di Ramadan. Kalau tidak di Ramadan, jangan-jangan kita lebih sibuk urusan dunia. Mumpung di Ramadan. Datang bulan Ramadan, maksimalkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah selesai Ramadan, semua kehidupan kita berubah. Ibadah kita berubah, rumah tangga berubah, spiritualitas berubah. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kalau sampai ya Pak ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.